Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari-hari ini kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Rabiul Akhir, ya. Dan kalau menurut perhitungan bulan Februari tanggal 18 kita akan memulai daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, Allah berikan istiqamah kepada kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan Allah kumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita memasuki bab fil mujahadah. Bab bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang kitab Riyadhus Shalihin mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Jazakallah. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan menunjukkan kepada mereka berbagai macam jalan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa ketika kesungguhan itu ada dalam diri kita, maka Allah akan berikan bukan cuma satu jalan, tapi berbagai jalan kepada manusia. Maka yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh, dan Allah yang akan menyelesaikan hal itu semuanya. Tugas kita adalah bagaimana bersungguh-sungguh, baik itu dalam beribadah, entah itu dalam bekerja, entah itu dalam hal yang kebaikan yang lainnya. Maka pasti Allah akan membukakan jalan keluar kepada kita. Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahan kepada kita. Hadir khotal iman rahimakumullah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku beliau Fiqhus Sirah, beliau memberikan satu perenungan yang luar biasa. Walaupun mohon maaf ini contoh tentang bagaimana kesungguhan daripada orang-orang kafir, tapi beliau mengatakan begini. Dalam peristiwa perang Badar, di mana para sahabat menutup sumur-sumur Badar yang tidak diperlukan, dan kemudian kaum muslimin menjaga mata air Badar yang memang diperlukan untuk kebutuhan minum mereka. Maka ketika orang-orang Quraisy datang ke Badar dan budak-budak mereka kehausan, ya, sampai akhirnya ada seorang budak kafir yang dia ingin meminum di salah satu sumur Badar, ya.
Maka dengan kesungguhan dia, bagaimana tekad yang kuat dari dia menuju ke sumur tersebut, berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Maka oleh Ali kemudian ditebas tangannya, masih berkucuran darah, dia masih terus ke sana, ditebas satu kakinya, ya. Hingga akhirnya sampai ke tepi daripada sumur Badar, dan ternyata dia meninggal dunia. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti adalah bahwa ini menjadi sebuah pelajaran bagi orang kafir saja. Ketika memiliki sebuah kesungguhan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan kepada apa yang dia inginkan, apalagi kepada orang-orang yang beriman, ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini Allah katakan lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka berbagai macam jalan. Ayat yang berikutnya yang dikutip adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai sesuatu yang yakin itu datang kepada dirimu. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sesuatu yang yakin ini adalah kematian. Artinya Allah memerintahkan kepada kita nggak ada istilah istirahat dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus terus kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kematian datang kepada kita. Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana seorang ulama yang sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam menebarkan ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal selain beliau menulis kitab, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, dan kemudian beliau menuliskannya dalam kitab yang berjumlah 20 jilid, kitab yang diberikan judul dengan Al-Musnad. Tapi beliau juga adalah seorang pengajar ilmu, ya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, beliau juga seorang pendakwah, sibuk luar biasa. Anak beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Melihat kesibukan sang ayah, maka sang anak kemudian bertanya, wahai ayahanda, kapan engkau akan istirahat? Maka sang ayah mengatakan, aku tidak akan istirahat sampai aku meyakinkan ihda qadamayya fil jannah, salah satu dari kakiku ini telah menapak ke dalam surga. Artinya beliau akan terus untuk bersungguh-sungguh sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan dirinya. Begitulah yang namanya mujahadah, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ayat yang lain yang diambilkan oleh pengarang kitab ini adalah firman Allah yang sudah sering kita dengar. Bagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang beramal dengan amalan sebesar daripada biji yang paling terkecil, maka dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Artinya pengarang kitab ini ingin menyampaikan bahwa di antara ciri orang yang sungguh-sungguh beribadah adalah dia akan melakukan apapun, ya. Bukan hanya yang kelihatannya besar-besar, bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele, bahkan hal-hal yang kelihatannya sederhana. Bagaimana orang yang mujahadah itu melakukan itu semuanya, dia yakin bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan semua kebaikan yang dia lakukan. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Saib, saya suka sekali dengan kalimat ini sampai saya hafal. Apa kata beliau? Boleh jadi saat engkau tertidur lelap di malam hari, pintu-pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan untuk dirimu. Dari orang yang kau tersenyum ketika berjumpa dengannya, dari orang yang lapar kau angkat rasa laparnya, dari orang yang susah kau bantu kesusahannya. Maka jangan pernah menganggap remeh sebuah amal, ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana senyum kita. Orang terkesan, ya Allah tadi saya ketemu orang ramah banget. Boleh jadi dengan kita nunjukin jalan, ada orang bingung, ya, di mana nih pasar Serdang, ya.
Kita kemudian menunjukkan dengan penuh kesungguhan, ke sana Pak, belok, belok. Senang luar biasa. Ya. Saya pernah diminta untuk ngisi di PLN Duren 3. Itu kan habis dari Taman Makam puter balik. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, bawa mobil sambil ngelihat maps itu kan susah. Ya. Belum di belakang udah nggak sabar, klakson ngelihat bagaimana saya jalannya itu perlahan. Hadir khotal iman rahimakumullah, subhanallah, di depan saya ada mobil yang sengaja menahan kecepatannya karena mungkin dia tahu bahwa saya di belakang itu lagi nyari alamat. Ya. Karena kenapa? Karena kalau sampai kemudian kelewat, aduh, puter baliknya luar biasa daerah Duren 3. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, saya nggak kenal dengan orang itu, tapi saya berterima kasih kepada orang itu. Maka jangan pernah menganggap remeh sebuah amal. Jangan pernah menganggap remeh sebuah amal. Walaupun hanya sekedar tersenyum, nunjukin jalan buat orang, ya, dan lain sebagainya. Kita cukupkan pembacaan ayat daripada bab ini. Kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang dipilih oleh pengarang kitab ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'dhiyannah. Rawahul Bukhari. Hadir khotal iman rahimakumullah, hadis ini diantara hadis qudsi. Yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah, ya, isinya dari Allah Subhanahu wa taala tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan yang kentara antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Ya, perbedaan yang kentara adalah bahwa yang pertama dari segi lafaznya. Al-Qur'an lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi lafaznya dari Nabi SAW. Dan ini mempengaruhi perbedaan yang kedua. Membaca Al-Quran mendapatkan pahala bukan saja setiap ayat, bahkan setiap hurufnya. Tapi membaca hadis qudsi mendapatkan pahala secara global saja, tapi tidak per huruf, tidak per ayat. Ya. Perbedaan yang ketiga adalah hadir khotal iman rahimakumullah, orang yang membaca Al-Quranul Karim dalam beberapa mazhab adalah bahwa dia harus dalam keadaan suci, sedangkan membaca hadis qudsi tidak mesti dalam keadaan suci. Perbedaan yang berikutnya adalah hadir khotal iman, bagaimana ayat Al-Quran ini mutawatir. Artinya para sahabat tahu secara umum, ya, tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun hadis qudsi maka mengikut seperti hadis-hadis yang lain, ada yang sahih bahkan ada yang dhaif. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan pasang kepada dia peperangan. Aku akan nyatakan peperangan kepada orang yang memusuhi waliku. Ya. Kita baca hadisnya dulu. Dan barang siapa yang mendekat kepada diriku, tidak ada yang lebih dicintai daripada mendekat dengan sesuatu yang wajib. Dan apabila seseorang itu terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, maka aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Kalau dia meminta, pasti aku akan beri. Kalau dia minta pertolongan, pasti aku akan memberikan pertolongan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi waliku. Apa definisi dari wali? Apakah wali itu orang-orang yang berbuat di luar nalar manusia, di luar daripada kebiasaan manusia? Tidak. Ukurannya itu bukan anehnya,
Tapi ukurannya Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berfirman, ketahuilah wahai wali-waliku, kalian gak perlu merasa sedih dan gak perlu merasa takut. Siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi ukurannya adalah pada ibadahnya, bukan pada hal-hal yang di luar dari yang dibayangkan oleh manusianya. Bisa dipahami? Ya. Sehingga mohon maaf kalau mungkin ada yang kemudian mendalami tasawuf bahwa saya kurang sependapat dengan yang disebut dengan wali majdzub, wali maklub dan lain sebagainya, ya, yang terlihat maaf compang-camping seperti orang gila, tapi katanya oh jangan-jangan dia ibadahnya bukan, ya. Tapi bagaimana kemudian ukuran kewalian seseorang itu adalah beriman dan bertakwanya, bukan yang aneh-anehnya, ya. Jadi hadir khotaliman rahimakumullah, wallahu alam, ya. Nanti mungkin di luar hal ini kita bisa diskusi berkaitan dengan wali kutub, dengan wali majdzub, wali-wali yang lainnya yang hadir khotaliman rahimakumullah terkadang dianggap sebagai wali dan memiliki sesuatu yang di luar dari apa yang menjadi kebiasaan manusia, tapi lebih kepada hal-hal yang anehnya, bukan daripada ibadahnya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang namanya wali iman dan takwanya. Kalau kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada bayangan manusia, itulah yang disebut dengan karomah, ya. Cuma karomah ini berbeda. Karomah ini karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa diulang-ulang, ya. Dia sesekali, nggak bisa, karena itu giving dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya punya kajian khusus ketika kajian di Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD, ya, tentang bagaimana menjawab tentang Mama Gufron waktu itu, ya, yang sempat viral dengan ucapannya inna maqali hadza maqali wala dan lain-lain sebagainya, ya. Baik, hadir khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi ini adalah bahwa kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara yang paling Allah cintai adalah dengan apa yang Allah wajibkan. Artinya jangan salah prioritas. Malam kita begadang, sholat, zikir, wirid, subuhnya kesiangan. Ya. Ini hadir khotaliman rahimakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini bahwa seorang hamba mendekat kepadaku, nggak ada yang lebih aku cintai kecuali apa yang aku wajibkan. Jadi yang jadi prioritas itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Sholat wajibnya, puasa wajibnya, ya. Baru setelah itu Allah mengatakan, kalau setelah itu ada orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang wajib, itu Allah akan lebih sayang, ya. Jadi setelah sholat yang wajib, bagaimana kita menambah dengan sholat-sholat yang sunnah, ya. Bahkan dalam hadis kita memperbanyak sholat sunnah ini diantara peluang kita untuk satu surga dengan Nabi SAW. Bulan kemarin Rabiul Awal saya banyak membahas materi tentang mungkinkah kita satu surga dengan Nabi SAW. Jawabannya mungkin. Saya kumpulkan ayat Al-Quran, saya kumpulkan riwayat yang sahih. Ternyata ada 10 amalan yang memungkinkan kita untuk bisa satu surga dengan Nabi SAW. Di antara caranya adalah memperbanyak sholat sunnah, ya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, beliau termasuk sahabat yang melayani Nabi SAW. Beliau yang suka bawakan air wudhu, beliau yang suka bawakan sendal Nabi. Suatu hari Nabi berkata, is'al ma syi'ta, coba apa yang kau inginkan. Sahabat ini memikir sebentar, kemudian beliau berkata, aku ingin mendampingimu nanti di surga. Kata Nabi, apakah nggak ada keinginan lain? Kata sahabat ini, enggak, cuma itu.
Apa kata Nabi SAW? Fa'inni, maka bantulah diriku untuk merealisasikan keinginanmu dengan engkau bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Imam Baihaqi mengatakan makna sujud ini ada dua. Sujud yang hakiki, kita memperbanyak sujud tilawah, kalau lewat ayat sajdah kita sujud syukur ya. Tapi makna yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Ini bukan kemudian wahdatul wujud, bukan Allah menyatu kepada manusia, bukan. Cuma maksudnya adalah Allah akan menjaga telinganya ya. Kayaknya nggak seneng kalau kemudian ngedenger hal-hal yang mungkar. Ada orang ngegibah, di hatinya tuh nggak kayaknya udah jangan pada ngomongin misalnya ya. Bagaimana telinganya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana kisah tentang fitnah isu tentang Aisyah radhiyallahu anha yang diisukan oleh orang-orang munafik. Ada sesuatu antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan bin Mu'attal ya. Istri daripada Abu Musa al-Ash'ari itu habis, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, istrinya itu habis belanja dari luar, namanya ibu-ibu, ada aja yang diomongin. Pulang ya, sang istri dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari cerita kepada suaminya, suamiku denger nggak berita yang sedang rame di sini? Oh ya, Bapak Ibu rahmati Allah, nih kan kalau kalau di masyarakat kita yang paling demen yang begini ya, semakin berbisik semakin valid katanya. Gitu. Karena kenapa? Rahasia. Ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub al-Ansari? Beliau menjawab kepada istrinya, kata beliau, mungkinkah putri dari seorang yang mulia, putri siapa? Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, dan istri dari orang yang lebih mulia dari ayahnya, istri siapa? Nabi SAW, mungkinkah melakukan hal itu? Subhanallah ya. Allah menjadi telinga, artinya Allah jaga telinga kita. Allah menjadi mata, Allah jaga mata kita ya, dari melihat hal-hal yang tidak baik. Lihat jawaban Buya Hamka yang sangat nonjok ketika kemudian ada seseorang yang mengatakan, Buya, itu di Arab ada juga pelacur cuma pakai cadar. Apa kata Buya Hamka? Seseorang akan dipertemukan dengan apa yang biasa dia lakukan. Saya berkali-kali haji nggak pernah ketemu sama yang begitu. Iya kan? Orang kalau kesunahnya ibadah nggak ketemu sama yang begitu. Bisa dipahami? Tapi ini orang ketemunya yang begituan. Subhanallah ya. Kenapa? Allah jaga pandangan kita, Allah jaga daripada diri kita. Kalau kata orang Jakarta, orang marahnya, nggak iyeng memang begituan. Orang kesana umroh cuma ke Masjidil Haram, paling jajan teh susu dekat Hotel Hilton, balik lagi penginapan. Coba ya, 9 hari kadang nggak kerasa. Jangankan mohon maaf, ketemu apa yang begituan ya. Yang lain-lain aja udah nggak kepikiran. Jawaban Buya Hamka itu nonjok banget, bahwa seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia biasa laku. Ya kalau emang begitu, ya ketemu. Nah hadirin khotimah rahimah, kalau orang kemudian biasa ibadah nggak ketemu, yang begitu-begituan, nggak kepikir, nggak ketemu. Coba. Dan Allah mengatakan, aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memegang. Artinya apa yang dia sentuh, apa yang dia pegang itu dalam kebaikan. Kaki, Allah menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan, jalannya kepada sesuatu kebaikan ya. Dari rumah nih, kayaknya pengen ngapain, tahu ikut pengajian yuk, ada Ustaz Agus misalnya Al-Quran, belok tuh, Allah bimbing kakinya ya. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah, Allah mengatakan, jika dia meminta kepadaku, aku akan beri. Subhanallah. Inilah keistimewaan hadirin khotimah rahimakumullah, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia minta perlindungan, maka aku akan melindungi dirinya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada bis luar negara. Jadi kalau di Kairo itu, hadirin khotimah rahimakumullah, bis itu bukan cuma luar kota, tapi sampai ke perbatasan misalnya Mesir dengan mana gitu ya. Nah itu
ada bis, tulisan di bisnya itu sesuatu yang bagus. Kalau di Arab itu tulisannya itu banyak yang menggugah kita. Kalau di kita kadang tulisannya bikin antara senyum-senyum miris begitu gitu ya. Ya, suka lihat kan, kutunggu apa gitu ya. Ya kan gitu. Kita kadang bacanya di belakang tuh antara senyum sama miris gitu ya. Papa pulang, mama basah, apaan kadang, apaan ya Allah tulisannya kayak begini-begini ya. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, ada sebuah tulisan yang mengatakan yaqini billahi yaqini. Saya sempat merenung, ini apa artinya? Ternyata yakini yang pertama itu isim masdar, yang artinya adalah keyakinanku billahi, kepada Allah. Nah, yakin yang kedua ini fi'il mudhari' dari kata-kata waqa yaqi, yang artinya adalah memelihara. Ni itu kepadaku. Jadi terjemahannya adalah keyakinanku kepada Allah memeliharaku. Ini bis buat luar negara, antar negara, itu menjadi sebuah keyakinan. Walaupun jalannya malam, tapi keyakinanku pada Allah akan menjagaku. Begitu, karena orang-orang yang bertakwa Allah akan jaga dirinya. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa di antara bentuk mujahadah atau bersungguh-sungguh, kita nggak merasa berpuas hati dengan ibadah wajib. Sudah sholat wajib, apalagi nih tambah dengan sholat sunnah, apalagi nih selain sholat rawatib, maka tahajud, sholat duha dan lain sebagainya tambah. Saya ingat saya dimarahi sama almarhum ayah saya ketika beliau nanya, Gus udah duha belum? Saya ngejawabnya, kan sunnah bah. Marah beliau. Kata beliau, Gus masalah wajib sunnah ini di pesantren, di kelas. Kalau di luar kelas, sesuatu yang dicontohkan Nabi kita lakukan, nggak ngebahas lagi hukumnya. Maksudnya paham ya, bukan artinya kita nggak ini, cuma artinya adalah ya kalau itu dilakukan Nabi, hadisnya jelas, lakukan aja tanpa kita kemudian menganggap remeh hanya karena itu adalah bukan wajib. Itu beliau sempat marah kepada kami ya. Jadi kembali hadirin khotimah iman, inilah yang disebut dengan mujahadah. Satu hadis lagi kayaknya bisa kita ambil. Hadirin khotimah rahimakumullah ya. Hadis yang berikutnya adalah ini yang juga terkenal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun malam hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu bengkak ya. Kita akan melihat kenapa sampai demikian ya. Karena kalau kita lihat firman Allah dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang pertama perintah Allah itu adalah menghidupkan seluruh malam, yang dipakai tidur cuma sedikit, nisfahu atau setengahnya, awid kusminhu qalila atau kurangi sedikit, auzid alaihi atau nambah sedikit. Kita akan coba. Isya saya lihat jam 6.56, anggap jam 7, betul? Subuh jam 4.16 ya. Anggap jam 4 biar gampang kita ngitunginnya ya. Antara 7 sampai ke 4 berapa jam? 7, 5, 9. Nah, jadi hadirin khotimah rahimakumullah, kita pengen pakai nih ayat ini, pengen ngukur bahwa ternyata Nabi sampai bengkak kakinya itu karena memang lama. Kalau kita ambil yang pertama ya, qumil laila illa, berartinya seluruh malam sisain sedikit. Berarti misalnya tidurnya sejam, berarti 8 jamnya sholat. Nisfahu, separohnya. Kalau separoh tadi antara jam 7 Isya sampai subuh jam 4 itu ada 9 jam, berarti kalau separohnya 4 jam setengah ya, betul? Berarti jam 7 sampai 4 jam setengah, setengah 12 sudah bangun dan itu sholat. Ya. Awin kusmin, atau kurangin sedikit atau nambah sedikit. Makanya kalau saya baca-baca menurut para ulama bahwa Nabi SAW itu rata-rata sholat sekitar 3 sampai 4 jam.
pantas kalau kemudian kakinya itu sampai bengkak. Dan ini nanti Bapak Ibu kalau baca hadis berikutnya, bagaimana kemudian para sahabat cerita, tapi ini Nabi kalau sholat sendirian, kalau beliau ngimamin maka beliau menyederhanakan, ya. Nabi SAW sempat marah kepada sahabat Mu'adz yang ngimamin terlalu panjang, maka beliau mengatakan, afattanun ya Mu'adz, apakah engkau mau bikin fitnah wahai Mu'adz? Kenapa? Karena kalau sholat kelamaan, di antara mereka ada wanita tua, ada wanita hamil, ada orang yang lagi mau bepergian. Maaf kalau kita bepergian itu kayak tukang gojek online, ya. Pas dia masuk ke Al-Furqan lama benar, dia lihat handphone udah bunyi, kagak khusyuk. ya. Tapi kalau sendirian silakan. Ya. Ini jangan kebalik pas lagi di masjid gitu ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, jadi lihat bagaimana kesungguhan Nabi SAW. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Lihat gimana jawaban Nabi. Kalau Allah sudah ampuni, apakah aku tidak pantas menjadi orang yang bersyukur? Subhanallah. Ya. Jadi ketika tahu Allah sudah mengampuni, bukan kemudian santai-santai, justru ya Allah makasih banget sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Mujahadah luar biasa, ya. Dan hadir khotaliman rahimakumullah, pada bab yang sebelumnya kita sudah berbicara bahwa ini nanti tergantung dari apa yang kita biasakan. Tergantung dari apa yang kita biasakan. Mohon maaf kalau yang belum sampai umur 40 tahun, nanti pas umur 40 tahun mulai dibiasakan. Kalau enggak berat, ya. Makanya di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu secara khusus Allah menyebutkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Secara khusus Allah menyebutkan umur 40 karena dari umur 40 inilah manusia akan menjadi terbiasa dengan apa yang dia biasakan. Ya. Di Mardani, di rumah kami, saya ada seseorang itu yang subhanallah, saya belajar betul dari beliau. Itu kalau zuhur kayak sekarang jam 11:30 lewat sedikit, ya, itu beliau biasanya setengah jam sebelum azan udah datang. Dan yang luar biasanya adalah, maaf, beliau sempat kena stroke. Jadi makanya jalannya itu dari rumah ke masjid itu sambil agak diseret satu kakinya. Subhanallah. Dalam hati saya ngebatin, ini pasti lagi mudanya rajin ke masjid. Kenapa? Walaupun sudah stroke, tapi masih semangat datang ke masjid. Kalau jarang ke masjid, jangankan stroke, pilek aja nggak ke masjid. Bahkan kadang nggak nyambung ama ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Gatel, ya skabies dia nggak ke masjid. Nggak ada hubungannya padahal. Ya. Jadi hadir khotaliman rahimakumullah, ini orang yang mujahadah, dan itu perlu untuk kemudian dibiasakan. Perlu dibiasakan. Nanti kalau sudah menjadi suatu hal yang biasa dan Allah takdirkan, maaf, ternyata orang tersebut pikun, ternyata orang tersebut sakit, ternyata orang tersebut hadir khotaliman rahimakumullah lupa dan lain sebagainya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari kebiasaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak putus. Para ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang terbiasa melakukan sebuah amal, tapi kemudian dia tua, tapi kemudian dia pikun, tapi kemudian dia sudah nggak sehat, maka dia mendapatkan pahala seperti dia lagi sehat. Dulu saya punya buyut di Jatinegara, itu hadirin khotaliman rahimakumullah, umurnya udah hampir 100, udah pikun. Kita kalau ke sana, ke Jatinegara, itu hadirin khotaliman jam 10 dia keluar dari kamar. Kita tanya, "Nek, mau kemana?" "Astagfirullahaladzim, anak sekarang lu pada kagak sholat." Lah, kita bingung sholat apaan. Ya. Dia ke dalam kecepek, ntar dia balik lagi. Kadang baru satu sholat rakaat, udah salam, rebahan lagi. Ntar azan zuhur, ya, keluar lagi. Nah kalau sekarang ngapain, Nek?
Astagfirullah, lu pada kagak lohor, kadang ikut inget tuh kalau gitu. Nah, kadang sholat cuma satu rakaat, ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah nggak hitung lagi kewajibannya, tapi Allah memberikan kepadanya pahala seperti yang biasa dilakukan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, inilah bab yang kita bahas tentang al-mujahadah, bagaimana kita bersungguh-sungguh. Dan mohon maaf hadirin khotaliman rahimakumullah, terkadang memang kita harus belajar dari saudara-saudara kita di tempat yang lain. Kemarin ketika saya safari dakwah ke Inggris dan ke Skotlandia, subhanallah, kadang orang pengen ke masjid jauh ya, tapi justru pada semangat ya. Kadang mohon maaf kita dekat, ya Allah, azan bersaut-sautan. Maka sering dikatakan bahwa ya, yang menjadi jarak kita ke masjid itu kadang bukan tempat, tapi yang menjadi jarak itu adalah hati dengan masjid ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, jangan sampai kita kemudian ya, sholat kita ke masjid tahu-tahu menjadi yang di depan, artinya menjadi jenazah gitu ya. Ya, mendingan kita sholat jadi makmum, tahu-tahu datang di depan ya. Ya, biasa kan orang sholat di belakang imam, nih di depannya imam ya. Ya, tapi dalam keadaan sudah tidak bernafas. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mengingatkan bahwa nggak terasa kita kurang lebih tinggal 4 bulan lagi untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan masyarakat kita biar Ramadan bisa lebih optimal. Demikian, dan akhirnya kita tutup dengan sama-sama baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.